Pertanyaan yang sering muncul sebelumnya, khususnya jika kamu sedang mencari pekerjaan baru saat ini, adalah mengapa kamu resign dari pekerjaan sebelumnya? Atau apa alasan Anda pindah dari pekerjaan sebelumnya ke yang sekarang? Perusahaan ingin mengetahui apakah ada masalah-masalah spesifik yang harus dia ketahui. Upayakan untuk menjawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya. Jadi nggak perlu ada yang ditutupi. Jika memang ada masalah, jelaskan posisinya seperti apa. Jika memang misalnya ada hal-hal yang tidak bisa tercapai, mesti dijelaskan, diberikan pemahaman kepada interviewer mengapa Anda pindah dari pekerjaan tersebut dan bagaimana misalnya jika memang ada masalah hal tersebut Anda pastikan bahwa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Namun jika bisa alasan-alasan yang lain, jadi misalnya ingin melihat perkembangan karir atau ingin melihat opportunity yang baru, atau Anda merasa bahwa Anda sudah cukup lama bekerja di perusahaan sebelumnya dan sudah belajar cukup di tempat tersebut dan ingin mencari pengalaman baru, Anda bisa hal-hal lainnya. Namun jelaskan secara positif juga sehingga interviewer itu bisa menangkap jawaban Anda dengan baik. Pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah, mengapa kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Why are you interested with this company? Kita akan lihat bagaimana para kandidat menjawab pertanyaan. Kenapa kamu memilih perusahaan kami sebagai perusahaan yang kamu pilih? Kalau dari sisi saya sebagai seorang konsumen di sini, saya mendapati bahwa ketika saya membuka website atau online shopnya yang ini, saya merasa pengalaman saya di situ tuh menyenangkan. Maksudnya, saya mau membeli sesuatu, misalnya saya mau membeli kasur, terus saya bisa melihat, terus saya ngeklik ini, dan itu tuh lebih cepat. Dan itu artinya kan lebih menghemat waktu saya, jadi nggak ribet mau mencari buttonnya di mana segala macam. Terus juga iklan-iklan yang muncul juga nggak mengganggu mata saya. Jadi saya benar-benar tertarik kira-kira orang-orang seperti apa dan strategi yang bagaimana yang dipakai di perusahaan ini. Saya mau belajar dan mengeksplor lebih banyak sih di situ. Kenapa sih kamu tertarik untuk join di perusahaan ini? Apalagi sebelumnya kamu sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan startup teknologi sendiri. Karena saya melihat perusahaan ini sesuai visi dan misinya dengan pandangan saya. Terutama juga dengan job desk-nya, saya melihat bahwa sangat cocok, sangat tepat dengan potensi dan pengalaman yang saya miliki. Jadi saya merasa bahwa kalau di sini nantinya nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan, sehingga saya bisa segera mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sebenarnya dari dua contoh tadi sebenarnya udah contoh jawaban yang cukup baik karena menunjukkan bahwa kedua orang tersebut mereka melakukan riset yang baik mengenai perusahaannya, mereka tahu apa visi-misi perusahaannya, mereka tahu karakter produk yang dimiliki oleh perusahaan ini seperti apa. Tapi sebelum saya cerita tentang bagaimana bisa supaya lebih baik lagi menjawabnya, tadi ada yang menarik dari video yang pertama, dia cerita tentang pengalamannya sebagai konsumen. Ini sebenarnya adalah contoh yang cukup baik, terutama jika memang betul Anda juga adalah pengguna dari produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dengan Anda juga adalah konsumen dari perusahaan tersebut, perusahaan bisa melihat bahwa oh, ini orang tahu persis nih tentang perusahaan ini karena dia juga adalah konsumen dan bahkan dia juga adalah fans dari perusahaan ini. Sehingga dengan mengetahui bahwa orang ini adalah fans dari perusahaannya, itu memberikan nilai tambah di mata interviewer. Jadi contoh yang sangat bagus sekali sebenarnya tadi. Tapi bisa dibuat lebih baik lagi ketika kemudian juga menceritakan hal-hal spesifik apa yang ingin dipelajari. Jadi ketika tadi dia bilang bahwa saya ingin mengetahui kira-kira orang-orang seperti apa dan bagaimana mereka bekerja di balik produk yang bagus ini, kemudian saya bisa menceritakan secara spesifik apa hal-hal spesifik yang ingin saya pelajari dari perusahaan ini dan mengapa perusahaan ini dianggap bagus dalam melakukan hal tersebut. Jadi misalnya ketika tadi saya melanjutkan jawaban dari orang pertama tadi, saya bisa cerita mengenai ya karena sebagai seorang yang bekerja di dunia produk, saya selalu ingin belajar dari orang-orang terbaik di bidang saya. Dan saya melihat perusahaan ini adalah kumpulan orang-orang yang terbaik di bidang ini. Terlihat dari bagaimana produk-produknya selama ini dibuat. Misalnya kalau kita lihat di Google Play Store, rating app-nya selalu bagus, review-nya juga selalu bagus. Jika saya tanya dengan banyak teman-teman saya yang lain yang juga menggunakan, reviewnya juga sangat positif sekali. Ini mencerminkan bahwa tim produknya juga sangat bagus. Ketika saya lakukan riset di LinkedIn, melihat orang-orang yang saat ini bergabung di perusahaan ini, mereka semua sangat capable, mereka semua sangat profesional, mereka ada orang-orang terbaik yang sebelumnya sudah punya pengalaman banyak sekali, dan saya berharap saya bisa belajar dari mereka semua.
Nah, dengan menjawab pertanyaan seperti tadi, kan kelihatan bahwa saya melakukan riset yang bahkan jauh lebih dalam lagi, dan saya benar-benar tahu bukan hanya tentang perusahaannya, tapi juga orang-orang seperti apa yang ada di perusahaan ini saat ini. Nah, di bagian ini biasanya hati-hati. Banyak orang yang ketika ditanya, kenapa kamu tertarik? Ya, tertarik soalnya di sini dengar-dengar gajinya gede. Atau misalnya, ya tertarik karena benefit yang diberikan bagus. Nah, meskipun memang mungkin itu benar, salah satu pertimbangan kamu, sebaiknya jangan membicarakan gaji atau hal-hal yang sifatnya material di dalam pertanyaan seperti ini dulu. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, berapa gaji yang kamu harapkan di perusahaan ini? Banyak orang yang mungkin kagok menjawab pertanyaan ini karena kita di Indonesia tidak biasa secara frontal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang penghasilan. Anda bisa memulai menjawabnya terlebih dahulu dengan berapa gaji yang Anda peroleh saat ini, dan itu untuk kapasitas seperti apa gitu ya. Dan kemudian Anda bisa menceritakan mengenai harapan Anda, apakah mau gajinya sama atau misalnya mau ada kenaikannya itu berapa persen. Tapi yang paling penting adalah mesti menjelaskan kenapa Anda merasa bahwa Anda layak juga untuk mendapat incremental atau kenaikan salary tersebut. Jadi nggak bisa tiba-tiba minta 30% kenaikan, 20% kenaikan tanpa kemudian mengetahui dasarnya apa. Karena interviewer biasanya juga pengen bahwa orang ini pindah bukan hanya karena alasan gaji semata. Jadi ada hal-hal lain yang jauh lebih besar dibandingkan gaji yang mereka juga ingin lihat. Jadi kalau kelihatannya terlalu matre juga sebenarnya nggak bagus. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya juga Anda sebenarnya sudah melakukan riset terlebih dahulu, mungkin mencari di internet atau melihat pasaran ke teman-teman yang memiliki profesi serupa, kira-kira range salary-nya itu biasanya berapa sih yang diminta. Sehingga ketika menjawab juga ada dasarnya mengapa Anda meminta gaji dengan nominal tersebut. Jadi bukan cuma keinginan semata, tapi juga membantu interviewer untuk melihat bahwa Anda memang worth it dan layak untuk mendapatkan gaji sebesar itu. Jadi mesti hati-hati juga dalam menjawab pertanyaan seperti ini. Khususnya ketika Anda misalnya baru memiliki pengalaman atau ini adalah pekerjaan pertama Anda, maka harus pastikan bahwa Anda tahu salary range yang biasanya ada untuk posisi tersebut bagi fresh graduate di perusahaan itu seperti apa. Bisa melakukan riset di internet maupun juga nanya ke berbagai macam pihak.